episode di sini. Nah, kali ini kita akan merewind apa aja sih hal epic dan menarik yang terjadi di tahun 2021. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, setelah masuk ke tahun 2022 nih, gimana yuk? Udah hampir 2 tahun hidup bersama dengan Koronskoy. Ya, seperti meme di mana-mana lah. 2020 sekali ngedip, anjim udah 2022 aja. One Piece pun sama nih, banyak kepotong jumlah chapter dan beberapa eventnya karena adanya pandemi di seluruh dunia ini. Ya, contoh lah untuk jumlah chapter dan sejenisnya selama 2 tahun terakhir itu sudah kepotong cukup banyak. Tapi untunglah kita bersama Oda Sensei yang tetap konsisten dengan story yang dia buat. Di sini kita akan membuat video spesial yaitu Rewind 2021. Anjay, ada momen apa aja sih yang terjadi di tahun 2021 kemarin? Kita akan menjadi 2 bagian untuk video ini. Jadi lebih tepatnya pertama kita akan membahas tentang anime dulu, lalu setelahnya kita akan membahas manga. Karena banyak juga nih penonton anime yang nggak baca manga, jadi takutnya kena spoiler kan ya, jadi bad gitu loh. Mengingat ini arc Wano Kuni yang luar biasa. Jadi kita akan mulai dari momen epic untuk anime dulu ya. Dari pengalaman saya, kayaknya lebih banyak penikmat anime dulu. Nah, untuk anime sendiri di tahun 2021 ini dimulai dari episode 957 sampai kemarin yang terbaru di 1004. Wadaw banget nih. Di tahun 2021 kita bahkan dibuka dengan hal yang luar biasa epic. Ya, di episode 957 adalah cerita tentang keadaan seluruh dunia seperti Sabo yang entah belum tahu kenapa sekarang dan banyak hal lainnya juga. Tapi yang paling keren adalah animasi di chapter itu. Wah, ini gila banget. Udah kayak movie Stampede untuk buatan animasinya. Ini sebenarnya hal yang sangat epic banget. Ya, selain berita yang kita dapat, animasinya pun luar biasa. Yang bahkan tidak kalah, satu episode setelahnya pun di 998 itu berisi sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu tentang Rox the Xebec. Wah, ini sih most epic episode of the year nih menurut saya. Entah Toei yang tahu 2 chapter 956 dan 997 yang diadaptasi di animenya episode 957 dan 958 ini sangat penting, makanya mereka bikin animasinya yang sehebat itu. Atau mungkin emang Oda nih yang ngomong langsung ke pihak Toei bahwa untuk episode ini kalian buatnya yang sebaik mungkin ya. Wah, ini sih gila banget. Nah, lalu kita masuk ke flashback Kozuki Oden, dimana hal epic yang kita dapatkan di tahun 2021 tentu saja di episode yang 961. Itu ketika serangan pertama Oden keluar dengan Tougen Shirataki. Di situ Oden membelah Mountain Goat menjadi 2. Wah, ini sih keren banget. Udah kemunculan Oden yang cukup lama akhirnya dimunculkan dengan kekuatan itu. Di tahun ini juga kita mendapatkan pertarungan mantap antara Shirohige versus Kozuki Oden di episode 963. Yang walaupun di manga cuma 1 clash doang, di sini bener-bener dibikin full tarung sih untuk animenya. Ya, memang banyak berlebihan, terutama terlihat Oden babak belur lah, tapi di sini Toei masih cukup keren sih untuk membuat pertarungan ini. Yang jelas di sini kita melihat ketika Shirohige mengajar Oden dengan kemampuan gura-guranya. Tetaplah ini masuk ke salah satu momen epic di tahun itu. Dan tidak lama setelah itu pun kita mendapatkan momen epic lain, tentu saja saat Roger versus Shirohige. Ini tepatnya di episode 965. Wah, ini sih nggak mungkin ya kalau nggak disebut fit di antara keduanya aja udah gila banget. Bahkan sampai sempat clash lagi.
Dan setelah itu pun di episode 966 kita dapat momen epic yang hanya terjadi di anime saja ketika Rayleigh menahan serangan Marco dengan satu jari doang. Ini gila banget sih, emang gak ada di manga sih, tapi karena kita masih masuk sesi anime jadi tentu saja ini tidak boleh terlewatkan. Nah yang pasti juga nih jelas lah ya penutup dari flashback Roger di episode 968 ketika dia sampai ke Pulau Loftel dengan backsound yang bikin merinding disco banget gak sih, yaitu lagunya Memories. Roger wa ano toki waratte ta. Oretachi mo sou da. Lanjut yang tak kalah epic juga tentu saja adalah saat keluarnya jurus Togen Totsuka yang terkenal itu. Itu pun ketika Oden menyambar Kaido di episode 972. Tepat di tubuh dari Kaido ini dan menembus sampai memberikan luka permanen di tubuh Kaido hingga saat ini. Dan inilah momen epic terakhir di flashback Oden. Ya, tidak lain dan tidak bukan di episode 974 saat kematian dari Kozuki Oden yang menyelamatkan para pelayannya dengan Kaido yang mengeksekusinya. Oden bukanlah Oden jika tidak direbus. Wah, ini sih epic banget. Ini menurut saya penggunaan dari backsound samisen plus penutupannya sangat luar biasa dibuat dari pihak Toei. Buat karakter seluar biasa Oden dengan kematian yang sangat epic ini menurut saya sangat layak banget. Lalu setelah beresnya flashback dari Kozuki Oden pun, kita pun mendapatkan satu momen menyebalkan tapi ya cukup keren sih ketika akhirnya dijelaskan Kanjuro lah sang pengkhianat di episode 977. Serta tentu saja momen ketika resminya anggota ke-10 Luffy bergabung di episode 980. Ya, itu adalah ketika Jinbei datang dan menghajar satu kapal Kaido di lautan Onigashima. Tentunya ini menjadi salah satu chapter of the year juga sih di tahun 2021. Nah lalu untuk selanjutnya ini yang sejujurnya menurut saya menjadi salah satu chapter of the year di tahun 2021 ini. Ya sesuai janjilah ketika Toei bilang akan mengubah tampilan animasi di arc Onigashima. Karena kita tahu banyak yang protes nih terkait Super Saiya yang mereka buat di Wano Kuni. Dan inilah awal episode Onigashima di episode yang ke-982. Ini nih pas muncul aja langsung merinding sih, terutama saat opening dari Onigashima yang langsung dirayakan oleh Queen Sama. Nih ngaco banget untuk animasinya. Wah ini bener-bener nonton aja udah bikin merinding. Karena ini bener-bener kayak movie banget nih untuk kualitas animasinya. Dan di satu episode yang sama pula, kita dihadirkan momen ketika Luffy menolak untuk merayakan sake dari kedatangan Jinbei, dan dia akhirnya akan buat pesta terbesar setelah perang ini usai. Tapi animasi yang dibuat di sini, wah ini sih bener-bener nggak bisa berkata-kata. Puas banget lah full episode 982 ini. Nah lanjut adalah momen duo idiot kita di episode yang ke-985. Ya ketika mereka yang kesal dengan Oshiruko yang dibuang-buang, akhirnya mereka menghajar kerocok Kaido dan menunjukkan kebodohannya. Ya namanya juga duo idiot. Apalagi kata-kata Zoro ketika dia memarahi Luffy padahal dia nggak ngaca. Aduh emang lah babang Zoro ini.
Dan ada lagi momen epic di episode 992, jelas saat diperlihatkannya wujud asli dari Yamete Side Boobs, maksudnya anak Kaido, si tante cantik yang animasi penggambarannya selalu bagus untuk Yamato ini. Karena tentu saja pendeklarasian Kaido terkait pencarian Ancient Weapon dan One Piece juga di episode 994. Itu juga kita melihat ketika Kaido menebas kepala Orochi menjadi 2. Ini sih pasti epic banget. Lanjut yang belum lama juga nih, di episode 995 saat para Scabbard sudah siap untuk ngebokong Kaido dari belakang. Ini buatan animasinya simple sih, tapi menurut saya kena aja gitu nih untuk openingnya. Dan yang terepik tentu saja di episode spesial dong, yaitu episode yang ke-1000. Mulai dari intro kita diberi paralel dan image dari episode 1 nih, di sini versi saat ini dan masih lagu We Are yang aduh anjing merinding parah. Serta opening dari tiap kru Mugiwara yang diperlihatkan semua timelinenya mulai dari masa kecil hingga sampai saat ini. Ini bener-bener gila banget sih untuk episode yang ke-1000. Ya walaupun mungkin kurang ya, jadi timpang banget karena setelah episode 1000 di 1001 langsung kembali seperti semula kayak ya oke lah episode spesial. Dan tentu saja episode terakhir di tahun 2021 juga, ya di episode 1004 ketika serangan dari para Scabbards meniru serangan dari Kozuki Oden yang bahkan langsung saya jadikan opening dan closing untuk momen yang satu itu. Nah, jadi itulah momen epic untuk anime One Piece di tahun 2021. Menurut kalian, mana nih episode yang paling epic? Atau mungkin jika ada momen lain nih yang gak kemasukan di sini, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Untuk saya sendiri sih, momen terepicnya gak ada dari list tadi, karena momen epicnya adalah saat Tante Maria mainin shamisen sampai aduh tekiat pisan. Sampai putus gitu senarnya. Uhuy, nih bonus nih untuk video Black Maria. Aduh udah ya cukup segini aja, jangan panjang-panjang. Nggak ada yang sebenarnya untuk yang terepik buat saya adalah di episode rock saat opening dari Onigashima. Nah sekarang kita masuk ke sesi kedua atau bagian kedua, yaitu momen epic yang terjadi secara real time di 2021 untuk manganya. Ya karena manga, jadi kita ngomongnya menggunakan chapter ya. Yang sebenarnya selain manga juga ada beberapa berita menarik nih yang ada di 2021 ini. Sejujurnya kenapa saya pisahkan dengan anime, karena ini lebih ke keluaran terbaru atau real time lah. Dan anime lebih ke ambil cerita dari manganya. Nah jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler manga karena cuma ngikutin anime doang nih, kalian bisa skip bagian ini karena takut kurang enak aja sih udah tahu kayak gimana padahal di animenya belum sampai sini. Tapi kalau kalian slow aja dan gak begitu peduli dengan soap healer, let's go, kita langsung masuk ke momen terepik dan rewind manganya di 2021. Jadi untuk manganya sendiri, One Piece ini di tahun 2021 diisi oleh chapter 1000 sampai chapter 1035 kemarin. Ya 1035 ya, bukan 1036. Karena untuk 1036 legalnya seharusnya keluarnya di pertengahan Januari nanti. Tapi iya seperti biasa di akhir tahun emang suka keluar duluan lah untuk non legalnya seperti yang sudah kita baca. Sama seperti tahun lalu juga nih untuk chapter 1000, dia keluar di akhir tahun 2020 tapi legalnya di 2021. Tapi karena kita mengikuti jadwal legalnya, jadi kita masukkan chapter 1000 di bagian ini, yaitu untuk rewind 2021. Yang pastinya tentu saja chapter tersebut menjadi bagian dari momen epic yang ada di 2021, yaitu chapter 1000, chapter pembuka tahun dengan hal yang sangat spesial juga. Iya 1000 gitu loh, 1000 anjay. Yang bahkan anime untuk episode 1000 aja mereka buat sampai sehebat itu. Dan untuk chapter pun Oda walaupun dia tidak merencanakan dengan jelas, tapi dia membuatnya sangat baik nih. Intinya 2021 ini tahunnya One Piece banget dan tahun Mimin juga nih karena kawin. Curcol. Dan di chapter 1000
1000, kita mendapatkan Color Split Remake dari chapter 1, lalu yang keren sih ya ini isinya pun luar biasa. Mulai dari terkonfirmasi kata-kata Roger yang di-cut oleh Oda dan Luffy juga yang di-cut, yang itu akhirnya dijawab oleh Yamato. Kata-kata kedua orang ini, Roger dan Luffy sama persis, karena menurut jurnal dari Oden itu pun seperti itu. Contoh ini juga momen Worst Generation berhadapan dengan kedua Yonkou di puncak Onigashima. Wih, anime nunggu banget nih sekalian apa ya untuk mereka ini berhadapan dengan kedua Yonkou. Gak mungkin kan Toei asal-asalan ngebuat momen yang epic banget. Dan ditutup dengan Luffy yang menghajar Kaido menggunakan Red Rock-nya sambil berkata, "Akulah Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Waduh, untuk judul chapter sendiri yaitu Luffy si topi jerami. Sebenarnya banyak berita menarik terkait Oda untuk chapter 1000 ini. Ini pernah saya bahas di berita video. Mungkin kalian bisa cek untuk videonya. Next chapternya di 1001 adalah ketika Kaido yang melihat ada sosok luar biasa dari diri Luffy. Ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya sangat keren banget karena orang-orang yang dia lihat ini ada Rock, Shanks, Roger, Shirohige, dan orang-orang luar biasa lah. Lalu yang tutup juga dengan satu patch luar biasa, Kaido berubah dan para bocah-bocah Worst Generation ini siap menghadangnya. Dan di next chapternya di 1002 kita pun mendapatkan momen luar biasa dari Babang Juro ya saat dia mencoba menyerang Kaido dengan Hiryu kayaknya, yang bahkan Big Mom menyuruh Kaido menghindari serangan tersebut. Dan boom, kita lihatlah hasilnya seperti apa setelah serangan Hiryukayan ini keluar. Dia bahkan bisa memotong tanduk Onigashima yang semasif itu. Dan tidak lama dari chapter itu pun di chapter 1004 kita mendapatkan misteri baru yang menjadi penutup chapter. Ya, itu adalah ketika orang ke-10 di ruangan Akazaya yang menyelamatkan para Scabard yang lain. Dari wujudnya sih mirip banget sama Toki atau Hiyori. Dimana di beberapa chapter baru juga kita melihat Komurasaki sudah sampai ke Onigashima ini, yang sebenarnya saya sendiri lebih ngeprediksi sih jika orang di chapter 1004 ini Toki dan Hiyori ini orang yang berbeda, alias Toki masih hidup lah, dan untuk Hiyori dia berada di model Komurasaki. Dan juga kita di chapter 1006 dapat beberapa hal menarik yang sebenarnya nggak epic banget sih, tapi setidaknya squad apa Marco yang tidak diperlihatkan di Arc Marineford akhirnya diperlihatkan di Onigashima ini. Terutama ketika dia menahan King dan juga Queen. Ya walaupun sama aja sih, King dan Queen pun tidak serius, tapi setidaknya kita tahu lah ya beberapa kemampuan Marco yang saya cukup sangsi akan ada perlihatkan lagi untuk kedepannya. Dimana next chapternya adalah hal yang cukup menggemparkan, yaitu di chapter 1007. Benar, 3 chapter setelah kemunculan orang misterius yang menolong para Scabard, sekarang muncul lagi di hadapan mereka, tapi orang berbeda, yaitu Kozuki Oden. Iya benar, tentu saja penikmat manga mingguan seperti kita bakal kaget lah melihat hal ini. Oden yang udah lama mati muncul lagi, karena setelah munculnya ini langsung libur 2 minggu. Waduh, rame nih di mana-mana. Di chapter ini juga kita mendapatkan momen epic Chopper yang menampar Queen dan juga informasi mengenai buah iblis Momonosuke dari gennya Kaido. Lalu di chapter 1009 kita mendapatkan momen luar biasa. Ini sejujurnya definisi yang gila parah. Itu pun ketika Babang Zoro dia menahan serangan gabungan kedua orang Yonkou dengan Hakai-nya. Ya walaupun kita tidak bisa bilang Zoro ini nahan sih karena dia cuma ngeblok beberapa detik saja, tapi setidaknya tubuh Zoro ini cukup kuat menahannya beberapa detik, tidak langsung musnah. Serangan yang menurut saya jauh sekali lebih kuat dibandingkan Kamusarinya Roger yang bahkan bisa mementalkan Oden. Ingat, ini dua Yonkou yang kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dahulu. Dan inilah ultimate chapter di tahun ini, ya di chapter 1010 yang berjudul Hausoku no Haki. Benar, lagi-lagi yang berperan di sini adalah Babang Zoro yang terkonfirmasi nih dia juga punya, bahkan lebih dari punya doang, tapi Zoro pun bisa menggunakan Hausoku ke serangannya. Dan akhirnya dia berhasil membuat tubuh Kaido yang tadinya cuma ada satu-satunya luka Oden yang permanen. Di sini Zoro menambahkan satu lagi. Padahal di situ Zoro dalam kondisi terluka parah setelah menahan serangan Hakai yang tadi. Yang di chapter yang sama pun kita melihat akhirnya Luffy mengetahui bahwa serangan bisa diinfuse oleh Hausoku no Haki. Dan akhirnya dia menghajar Kaido tanpa menyentuhnya. Ini bener-bener what a chapter banget nih untuk 1010. Yang next chapternya kita melihat lagi benturan sandal Luffy dan Kanabo Kaido yang mirip lah dengan Shirohige dan Roger dahulu. Nah setelah momen epic barusan, taunya cuma bertahan berapa chapter saja. Karena di chapter 1013, 1014 Luffy sudah kalah dan
jatuh dari Onigashima. Tapi yang sedikit menarik adalah terungkapnya bahwa Kaido pun tahu mengenai Joy Boy, dimana chapter 1014 pun termasuk chapter yang sangat menegangkan. Mulai dari Kiku yang ditusuk oleh Kanjuro lah, lalu Kanjuro yang dihajar oleh Kinemon lah, dan ditutup dengan Kaido yang menghajar Kinemon. Serta hal luar biasa juga yang terjadi adalah ketika misteri mulai sedikit demi sedikit terungkap di pertarungan Jinbei versus Wushu, yaitu di chapter 1017 dan 1018. Pertama terkait Gomu Gomu no Mi yang dicuri oleh Shanks dari kapal pemerintahan dunia. Ini pun ada revisi yang awalnya 12 tahun yang lalu, tapi Oda merevisi di komiknya menjadi 13 tahun yang lalu. Ini pernah saya bahas juga nih di video khusus. Serta selanjutnya adalah berita mengenai Nika, sang dewa matahari yang membebaskan para budak. Tentunya ini juga salah satu momen yang cukup menggegerkan dunia One Piece nih saat kemunculan dari chapternya, dan teori-teori pun bermunculan di mana-mana. Yang saya pun buat beberapa mega teori menarik terkait Nika, Joy Boy, dan sebagainya. Lanjut, chapter cukup epic juga yang keluar di tahun 2021 adalah di chapter 1019 dan 1020. Ketika akhirnya buah iblis dari Yamato ini diperlihatkan, dan dia memakan Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami, buah iblis mythical Zoan yang ternyata katanya adalah pelindung dari Wano Kuni. Dan di chapter 1022 yang berjudul A Stars of the Stakes juga, anjay tau lah ya isinya apaan. Ketika sayap dari Raja Bajak Laut ini akhirnya menghajar Queen dan King di panggung utama. Keren sih jadi penutup chapter dan epic di mana-mana, tapi ya udah gitu doang, seperti tidak berefek apa-apa di chapter itu. Karena sampai 10 chapter ke depannya mereka masih belum jelas pertarungannya mau dibawa kemana, hingga akhirnya ya di 2 chapter terakhir baru menang. Yang epic malah chapter setelahnya di 1003, dimana di chapter ini kita tahu terkait King yang hidup di puncak Red Line lah dahulu sekali dan disebut sebagai negeri para dewa. Lalu nama rasnya juga ternyata adalah ras Lunarian. Yang di situ Queen yang bicara ke Sanji, serta kakek Hyo juga yang bicara terkait Zoro yang mirip dengan Orochimaru dan Samurai Ryuma yang bermata satu. Serta penutup chapter pun diperlihatkan Momonosuke yang sudah dewasa di mode naga. Walaupun biasa sih karena udah ketutup sama Zoro dan versi Ryumanya itu. Dan di chapter setelahnya pun di 1024 ini juga cukup keren nih, terutama ketika akhirnya diperlihatkan flashback dari Yamato yang ternyata ada ras Oni di darahnya itu. Lalu juga dari kecil ternyata dia sudah punya haus Soku no Haki, serta kemunculan Orochimaru yang Oda menamainya sebagai So and So. Sejujurnya yang lebih menarik buat saya selain Orochimaru ini adalah sebutan mereka sebagai Daikengo, yang bisa dibilang mereka ini adalah samurai terkuat negeri Wano pada saat itu. Bahkan Oden pun tidak ada yang menyebutnya sebagai Daikengo atau The Great Swordsman, dan ditutup dengan Raimei Hake bertabrakan antara Kaido dan Yamato. Yang akhirnya di chapter 1026 kita melihat lagi Luffy yang udah siap berhadapan dengan Kaido, dan saat kedua hakinya berbenturan, inilah saat dia dapat membelah langit sama seperti pada pendahulu Yonkou yang belah langit seperti itu juga. Nih gimana kurang epic apalagi nih di chapter ini yang menurut saya wih keren parah. Yang chapter ini sendiri pun ditutup dengan kekalahan dari Perospero dan juga Jack. Yang di next chapternya di 1007 menurut saya ini cukup epic karena akhirnya kita melihat kekuatan King yang Zoro sendiri terhempas berkali-kali walaupun dia sudah ngebloknya, yang ditutup dengan sedikit topengnya yang rusak dan dia punya kulit berwarna gelap. Ini untuk pertama kalinya dalam serial One Piece Oda menggambar dengan warna kulit. Tidak bersama situ saja, di chapter 1028 pun kita melihat hal yang luar biasa yang bahkan karakter-karakter seperti ini pun terkaget-kaget melihatnya. Ya tentu saja saat Queen yang berkata bahwa bentuk asli dari Brachiosaurus adalah ular raksasa. Wadaw. Di chapter itu pula kita lihat tubuh Sanji yang mulai awak kening dan tidak mempan dihajar oleh pedang. Dan di chapter 1030 akhirnya kita juga tahu nih bahwa duo Worst Generation, Torao dan Kid, mereka bisa menggunakan awak kening buah iblisnya dan menghajar Big Mom yang ternyata efeknya benar-benar luar biasa. Karena Big Mom sendiri berkata dia sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah dilukai sampai seperti itu. Wah ini sih epic banget. Yang selanjutnya chapter epic di 2021 adalah 3 chapter terakhir yang ada, yaitu dari chapter 1033 sampai chapter 1035. Mulai dari 1033 dimana di sini kita mendapatkan full chapter tentang Zoro versus King. Kita juga mendapatkan flashback dari Zoro dengan Kozaburo, serta ditutup dengan Zoro yang membiarkan pedang-pedangnya menggunakan hakinya dengan berkata
berkata, dia akan menjadi raja bajak laut demi janjinya terhadap sahabat dan kaptennya. Serta di chapter selanjutnya, di 1034, kita mendapatkan satu chapter full Sanji versus Queen yang ditutup dengan kemarahan Sanji dan kemenangannya yang lanjut juga di chapter 1035. Dimana untuk yang terakhir ini adalah full pertarungan Zoro versus King yang ditutup dengan serangan luar biasa Babang Zoro untuk membelah naga. Menutup tahun 2021 ditutup dengan kemenangan dari Babang Joro. Ya walaupun dari ketiga chapter tadi tetap lebih epic chapter 1036 sih yang kita udah tahu lah ya seperti apa. Tapi karena itu legalnya untuk tahun 2022 jadi tidak saya masukkan di list kali ini. Dimana jika ada yang nanya nih, untuk Mimin sendiri chapter berapa sih yang paling suka? Nah untuk saya sendiri yang paling epic dan paling gila adalah di chapter 1010 lalu yang berjudul Hausoku no Haki. Saat Babang Zoro menebas Kaido dan Luffy yang bisa sedikit menguasai Hausoku no Hakinya. Damn, 2021 emang tahunnya Babang Zoro. Mulai dari dia melakukan Hidyokaen, Kaido menghindar, nahan serangan dua Yonkou, nebas Kaido, sedikit tentang mata satu dengan Ryuma, lalu juga Kouzaburo, lalu juga kata-katanya kepada Luffy yang sangat epic dan tutup tahun tersebut juga dengan kemenangan dari Zoro. Nice banget. Yang sebenarnya tidak sampai situ saja, selain manga pun kita mendapatkan beberapa berita menarik. Dimulai dari first global popularity poll, ya untuk pertama kalinya nih One Piece membuat voting global karakter favorit yang kita juga sudah dapat pemenangnya. Tentu saja Luffy dan Zoro lah untuk duo terbaik, dimana untuk yang lainnya bisa kalian lihat saja di halaman ini. Di tahun ini juga kita mendapatkan Netflix live action untuk para casternya. Wih, ini pemeran Naminya harusnya bakal seksoy sih, tapi untuk Babang Zoro-nya ini ganteng parah. Lalu juga kita mendapatkan color split dari orang terkuat kedua di tiap organisasi yang ada. Dan yang terbaru adalah movie khusus Shanks di tahun 2022 nanti. Ya mungkin ini jawaban Oda yang pernah bilang jika rambut merah akan bergerak di tahun 2021. Ternyata hanya beritanya saja. Waduh. Nah kira-kira menurut kalian mana sih yang paling epic di tahun 2021 untuk chapternya? Nah dimana nih kemarin saya membuat voting kira-kira apa sih yang paling kalian tunggu di tahun 2022 ini. Dan ternyata pasti dong jawaban utamanya adalah kalahnya Kaido dan Big Mom. Tapi ini akan terjadi di 2022. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.